Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Arif Hidayatullah dari Pendidikan Bisnis kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa materi yang akan saya tampilkan. Yang pertama itu mengenai manajemen, dan yang kedua itu mengenai konsep dasar sarana prasarana, dan yang ketiga mengenai ruang lingkup dan cakupan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari manajemen. Nah, jadi pengertian dari manajemen itu adalah sebagai proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan. Nah, ini tuh menurut dari Hersey dan Blanchard. Nah, proses ini di sini dimaknai sebagai fungsi dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemimpin dan anggota atau bawahannya dalam bekerja sama pada sebuah organisasi. Nah, dari paparan yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard itu, saya bisa simpulkan. Jadi dari mengenai manajemen itu, jadi manajemen itu merupakan di mana suatu proses atau kerjasama antara suatu kelompok dengan individu yang memang satu sama lain mempunyai tujuan yang sama yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Nah, yang pertama itu ada planning atau perencanaan ya. Jadi perencanaan ini mempunyai arti penting gitu dalam berbagai kegiatan yang memang dilaksanakan dalam usaha pencapaian tujuan. Jadi oleh karena itu fungsi perencanaan merupakan fungsi yang paling utama gitu, yang perlu sesekali kita perhatikan dan dikerjakan secara seksama, karena kesalahan menyusun rencana akan berakibat beruntun gitu pada fungsi atau langkah-langkah berikutnya. Yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian. Nah, jadi di pengorganisasian ini merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang memang telah disusun sebelumnya, yang berkaitan dengan untuk menggerakkan organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi bergeraknya organisasi itu tergantung kepada pengorganisasian seluruh komponen dalam organisasi untuk bergerak ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada directing atau pengarahan. Nah, jadi aktivitas manajerial yang tak kalah pentingnya gitu. Jadi adalah pengarahan directing. Nah, jadi pengarahan ini tuh dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang ditetapkan. Jadi tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Yang keempat itu ada coordinating atau koordinasi ya. Jadi dalam organisasi itu aktivitas koordinasi sangat penting bagi terintegrasinya seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Karena masing-masing unit satuan dalam organisasi itu harus bekerja sama secara terkoordinir dan sinkron gitu satu sama lain. Nah, yang kelima itu ada pengawasan atau controlling ya. Jadi pengawasan itu merupakan kontrol terhadap kerja organisasi, baik menyangkut tugas perorangan maupun institusi. Jadi kegiatan pengawasan ini adalah mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana atau memastikan anggota melaksanakan tugas, menjamin bahwa hasil dapat dicapai sesuai dengan rencana. Nah, selanjutnya ada pengertian sarana dan prasarana. Nah, jadi sarana dan prasarana itu yang dimaksudkan di sini adalah jadi sarana dan prasarana itu kalau dalam konteks pendidikan ya, jadi dalam konteks pendidikan itu sarana dan prasarana itu dipergunakan untuk pelaksanaan pendidikan secara umum gitu, maupun dipergunakan secara khusus untuk pembelajaran. Nah, hal ini juga dapat dilihat dari definisi mengenai sarana dan prasarana yang dikemukakan oleh Syafarudin dan kawan-kawan. Nah, jadi yang dikemukakan itu jadi sarana itu adalah alat yang secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Misalnya,
ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Nah, sedangkan prasarana itu adalah alat yang tidak secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan. Jadi seperti lokasi, tempat, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada jenis sarana dan prasarana. Nah, ya, jadi jenis sarana dan prasarana itu apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai itu ada dua ya. Yang pertama itu ada sarana pendidikan yang habis dipakai, dan yang kedua itu sarana pendidikan tahan lama. Ya, jadi sarana pendidikan yang habis dipakai itu sarana pendidikan yang segala bahan atau alat itu yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Nah, sedangkan sarana pendidikan tahan lama itu jadi keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya itu bangku sekolah, alat tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada juga jenis sarana pendidikan yang ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Yaitu ada dua macam. Yang pertama itu sarana pendidikan yang bergerak. Nah, yang kedua itu ada sarana pendidikan yang tidak bergerak. Nah, kalau yang bergerak itu sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Nah, yang kedua itu ada sarana pendidikan yang tidak bergerak. Nah, jadi yang tidak bergerak itu jadi semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit gitu untuk dipindahkan. Kayak contohnya saluran dari perusahaan gitu, daerah air minum. Nah, selanjutnya itu ada sarana dan prasarana pendidikan untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP ya. Nah, jadi yang dibutuhkan itu yang pertama itu ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ada juga ruang UKS, dan ada ruang organisasi kesiswaan, dan juga ada kamar mandi atau gedung-gedung yang bisa dipakai, dan yang ke itu ada ruang sirkulasi, dan yang terakhir itu ada tempat bermain atau sarana lapangan untuk berolahraga para mahasiswa, para peserta didik ya. Ya, selanjutnya ada pengertian manajemen sarana dan prasarana. Jadi manajemen sarana prasarana itu adalah kegiatan menata mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, pemusnahan, dan pertanggungjawaban terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak. Contohnya kayak perabot sekolah, alat-alat belajar, atau dan lain-lainnya. Nah, itu merupakan pendapat dari Mustari. Nah, selanjutnya ada tujuan manajemen sarana prasarana. Jadi tujuan dari manajemen sarana dan prasarana itu yang baik gitu, yang bisa kita harapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan juga kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun bagi para peserta didiknya yang memang berada di tempat sekolah gitu ya. Nah, di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memang memadai gitu secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan gitu dengan kebutuhan, serta dapat dimanfaatkan juga secara optimal untuk kepentingan proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip manajemen sarana prasarana. Nah, di prinsip manajemen sarana prasarana itu ada prinsip pencapaian tujuan. Nah, jadi pada dasarnya itu manajemen sarana prasarana di pencapaian tujuan itu dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai gitu. Nah, jadi yang kedua itu ada prinsip efisiensi ya. Jadi efisiensi itu berkaitan dengan semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang memang dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Nah, dengan prinsip efisiensi juga berarti bahwa pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga itu ada prinsip administratif. Nah, jadi melalui prinsip administratif itu berarti semua perilaku pengelolaan sarana dan prasarana itu pendidikan dilakukan dengan selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi yang keempat itu ada prinsip kejelasan tanggung jawab.
Nah, kalau yang keempat itu, jadi dalam pengorganisasian sarana dan prasarana pendidikan itu melibatkan berbagai personil di sekolah. Oleh karena itu, semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu juga perlu dideskripsikan gitu dengan jelas sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima itu ada prinsip kekohesifan ya. Nah, jadi prinsip ini tuh berarti manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu hendaknya terrealisasikan gitu dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Jadi oleh karena itu juga walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut juga telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun antara yang satu dengan yang lainnya juga harus selalu bekerja sama gitu dengan baik. Selanjutnya itu ada ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Nah, jadi yang pertama itu ada perencanaan. Nah, jadi di perencanaan itu yang pertama kita harus menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, yang kedua itu ada perencana. Jadi kita juga harus merencanakan dan mengadakan gitu sarana dan prasarana yang ada di sekolah juga. Nah, yang kedua itu ada pengorganisasian. Jadi pendistribusi yang pertama itu kita harus menyiapkan pendistribusian sarana dan prasarana di sekolah. Nah, yang kedua itu penataan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, yang ketiga itu ada pengarahan. Nah, jadi pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah juga harus dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Sekolah ya. Nah, yang ketiga itu inventariasi sarana dan prasarana di sekolah juga. Nah, yang keempat itu kita ada penghapusan sarana dan prasarana di sekolah kalau memang misalnya tidak sesuai gitu dengan permintaan sekolah tersebut. Nah, yang keempat itu ada pengawasan. Nah, jadi ya di pengawasan itu ada pemantauan kinerja, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah. Dan selanjutnya ada penilaian kerja, penggunaan dan pemeliharaan sarana di prasarana di sekolah. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan sarana prasarana pendidikan. Nah, ini tuh dikemukakan menurut Minarti 2012 halaman 250. Nah, berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu proses kegiatan yang memang menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan gitu. Kemudian juga dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, perencanaan sarana dan prasarana berarti merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya ada pengadaan sarana prasarana pendidikan. Nah, di pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang memang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada penyaluran sarana prasarana pendidikan. Nah, kalau penyaluran sarana prasarana pendidikan itu, jadi penyaluran itu merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang memang membutuhkan barang itu. Jadi penyaluran juga dalam prosesnya ada 3 hal. Yang pertama itu ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya. Jadi harus sesuai dengan permintaan. Yang kedua itu ada ketepatan sasaran dan penyampaiannya. Yang ketiga, ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Selanjutnya ada inventarisasi sarana prasarana pendidikan. Nah, jadi sebelum sarana dan prasarana yang baru akan digunakan perlengkapan sekolah tersebut perlu diinventarisasikan terlebih dahulu. Karena inventarisasi itu suatu kegiatan yang memang melaksanakan penggunaan, penyelenggaraan, pengaturan dan pencatatan barang-barang dan menyusun daftar barang yang memang menjadi milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara teratur. Nah, selanjutnya tuh ada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi di pemeliharaan itu adalah kegiatan merawat, memelihara dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya sehingga barang-barang tersebut awet dan tahan lama gitu. Pihak yang terlibat dalam pemeliharaan barang juga adalah semua warga sekolah yang memang terlibat dalam pemanfaatan barang tersebut. Nah, selanjutnya ada penyimpanan sarana prasarana di pendidikan. Nah, penyimpanan sarana dan prasarana ini adalah kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa parabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak yang
memang dapat dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang memang ditunjuk atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Selanjutnya ada penghapusan sarana prasarana pendidikan. Nah, di penghapusan ini adalah suatu aktivitas manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang memang bermaksud untuk meniadakan barang-barang inventaris lembaga dengan mengikuti tata kaidah, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Nah, mungkin